Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan presentasi sebelumnya tentang metode. Jadi yang sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana kita merumuskan ya inti dari riset itu sendiri, bahwa metodologi harus kita jelaskan dengan detail segala macam. Dan kemudian bagaimana mempresentasikan hasil risetnya. Kita sudah mendapatkan data, kita sudah menganalisisnya dengan analisa statistik, ya rata-rata, standar deviasi, kadang dengan analisis yang lebih kompleks, ya tail analysis, correlation analysis dan segala macam, analisis statistik. Dan kemudian bagaimana kita mempresentasikan hasil riset-riset itu dalam suatu publikasi yang baik. Jadi tampilkan data yang sudah kita peroleh itu dengan jelas, clearly, beautifully, and meaningful. Nah, beautiful and meaningful. And, ini sebentar nih, kan ketutup ya. And with integrity. Ya, jadi dengan integritas yang tinggi. Artinya apa? Tidak cukup suatu data itu cuma memiliki suatu makna ya tentang kita sudah mengumpulkan data misalkan tadi tentang EDX. Ya, contoh yang pada video sebelumnya yaitu tentang hidrofobisitas komposisi elemen pada kain yang sudah dilapisi wax. Tidak cukup kita menampilkan berupa angka-angka saja, misalkan komposisi karbonnya berapa, komposisi oksigennya berapa. Ya, memang itu menunjukkan kondisi kimia misalkan dari permukaan yang sudah dilapisi wax, tetapi orang tidak akan mudah mengerti apa yang maksudnya. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa semua orang itu seperti kita. Bahkan orang yang dalam satu bidang kita pun belum tentu akan mudah mengerti riset yang kita lakukan. Kita adalah yang melakukannya, tentu saja kita mengerti. Tapi seorang penulis yang baik akan bisa menempatkan dirinya pada posisi orang yang pembaca, sehingga akan menampilkan datanya sedemikian rupa sehingga mudah dimengerti. Ini yang saya maksud dengan clear and beautiful. Clearly and beautiful. Bahkan tidak hanya cukup clear, jelas, tapi harus beautiful. Data itu harus ditampilkan dengan indah. Misalkan komposisi grafiknya bagaimana, perlu pakai inset atau tidak, jadi bagian yang zoom in, misalkan dari kalau kita menampilkan suatu gambar mikroskopi, ada bagian yang zoom, masih pembesaran kecil, kemudian bagian ini di zoom in, jadi bagian yang lebih besar pembesarannya, dan segala macam. Bagaimana perlu ada legendnya seperti apa, dan segala macam. Jadi ini hal-hal yang sifatnya artistik ya. Jadi walaupun kita kebanyakan ilmuwan penulis itu bukan seorang artis, bukan seorang seniman, tetapi setidaknya kita memerlukan sedikit sense of art untuk menampilkan data-data kita. Nah, bagaimana kita membangun ini? Tidak ada cara lain kecuali learning by doing. Lakukan sambil melakukan ketika melakukan publikasi itu, plus dengan juga ketika kita melakukan literature review, cobalah dilihat bagaimana orang-orang pada paper yang telah terbit, khususnya pada jurnal yang kita sasar, ya kita target, itu bagaimana mereka menampilkan datanya. Kadang ada jurnal yang dalam satu figur itu hanya satu gambar saja. Figur 5 misalkan, figur nomor 5, itu cuma satu gambar besar gitu aja. Ada yang figur 5 itu 5 gambar, A, B, C, D, E misalkan. Ada yang satu figur, 2 bagian, 2 kolom, yang kolom kiri A, B, kolom kanannya table misalkan, segala macam. Tabelnya bagaimana menampilkannya, segala macam. Ini contoh dari penerbitan dari paper-paper, artikel-artikel yang pernah terbit di jurnal tersebut. Jadi supaya kita memperbesar kemungkinan paper kita diterima karena kita mempresentasikan, menampilkan datanya dalam bentuk yang umum atau lazim dilakukan di jurnal tersebut. Jadi tiap jurnal bisa berbeda. Misalkan ada jurnal yang membatasi bahwa dalam satu paper ilmiah itu maksimum 5 figur, itu ada. Tapi ada jurnal yang pula yang tidak membatasi, artinya satu figur itu satu gambar. Jadi kalau yang tadi itu satu paper hanya boleh 5 figur, artinya dalam satu figur itu bisa mungkin kita tampilkan beberapa ya, menjadi A, B, C, D, E ya, khususnya untuk informasi-informasi yang serupa. Misalkan kalau para pemirsa melihat paper-paper yang levelnya tinggi ya di Nature misalkan, itu gambar di manuskrip di paper utamanya biasanya nggak terlalu banyak, tapi bertingkat gitu ya, bersusun sampai kecil-kecil gitu ya kadang-kadang ya. Plus kadang-kadang malah dilengkapi dengan supporting information. Jadi supporting information itu apa? Jadi biasanya informasi-informasi tambahan yang karena keterbatasan ruang pada jurnal pada
bagian utama dari manuskripnya, tidak bisa ditampilkan, maka biasanya ditampilkan sebagai lampiran yang sekarang dengan teknologi internet segala macam biasanya tersedia secara online. Nah, jadi beberapa jurnal yang masih mencetak terbitannya secara hard copy, biasanya mereka akan membatasi jumlah halaman dari publikasi yang diperbolehkan. Sehingga sisa data-data yang kita begitu banyak, yang kita juga ingin publikasi, tetapi karena keterbatasan ruang, biasanya kita harus tampilkan sebagai supporting information atau supplementary data ya yang ditampilkan secara online di website jurnal tersebut. Namun, ada pula beberapa jurnal yang sudah sepenuhnya online, yang mereka tidak membatasi. Jadi seperti yang terbitan salah satu penerbit di Swiss ya, mereka tidak membatasi karena semua bisa ditampilkan dalam paper itu, tidak dibatasi panjangnya, figurnya seperti apa tidak dibatasi dan segala macamnya. Dan yang terakhir syarat tadi yang tertutup oleh mungkin gambar saya ini adalah with integrity. Jadi jangan sampai kita menampilkan data itu ada data yang kita fabrikasi atau istilahnya data forging and or fabrication. Nah, ini sesuatu yang terlarang sama sekali. Jangan sampai kita menampilkan sesuatu yang hanya sekedar karena kita berambisi untuk menerbitkan riset kita di jurnal tersebut, kita fabrikasi data sehingga nampak bagus dan nampak mendukung hipotesis kita. Itu artinya kita sudah tidak jujur sama sekali. Mungkin saja paper kita akan tembus, artikel kita tembus di jurnal tersebut, tapi sampai berapa lama? Orang cepat atau lambat akan tahu. Sehingga kalau mereka tahu kita melakukan suatu penipuan ya dalam representasi datanya, maka itu bukan tidak mungkin paper yang sudah terbit itu akan di-retract oleh jurnal yang memuatnya. Jadi sudah beberapa kali terjadi pada bahkan ilmuwan-ilmuwan yang sempat terkenalnya sesaat begitu ketahuan bahwa datanya tidak bisa direproduksi oleh ilmuwan lain, karena salah satu syarat ilmiah itu adalah suatu hasil itu harus reproducible, artinya bisa dihasilkan oleh ilmuwan lain pada kondisi yang berbeda, pada tempat yang berbeda. Nah, jadi akhirnya paper-paper mereka pun di-retract oleh jurnal yang memuatnya. Ada banyak kasus ini, kalau pemirsa ingin menelitinya bisa mencoba mencarinya, meng-Google, bisa banyak akan keluar. Ya. Bahkan di jurnal-jurnal yang berimpact tinggi. Jadi yang tidak kalah pentingnya selain menampilkan data, jadi biasanya kalau pada tesis ini atau skripsi pada bab 4, kalau pada bagian paper atau jurnal pada bagian results and discussion. Selain result, yang lebih penting adalah kita mesti membuat diskusi dari hasil yang telah kita peroleh. Kalau data itu kan istilahnya data kasarnya, raw datanya, mungkin kita proses sedikit dengan tabel-tabel statistiknya. Tetapi yang penting juga adalah dari data itu dikembalikan lagi ke klaim hipotesis kita, ke KIP claim kita, klaim key innovation point kita. Jadi inovasi yang kita lakukan atau positioning ya, relative positioning with other researcher. Jadi misalkan dalam KIP key innovation point kita perlu menekankan seberapa baru temuan kita, seberapa original temuan kita dari ide kita, dan juga seberapa besar impact atau benefit dari proposal hipotesis yang kita kemukakan untuk dunia ilmiah. Jadi ini biasanya jangan cuma kita tampilkan data, selesai langsung conclusion, tidak. Bandingkan hasilnya dengan hasil dari peneliti lain. Jadi biasanya pada bagian discussion juga kita harus tampilkan sitasi-sitasi kepada referensi-referensi yang terkait. Itu. Jadi sitasi terhadap referensi bukan hanya kita tampilkan di bagian introduction saja atau bab 2 ya kalau di tesis di literature study, tapi di bagian diskusi juga penting. Misalkan kita buat tabel, misalkan solusi kita ini keuntungannya apa dari sisi technical specification, apa benefitnya, dari sisi cost-nya bagaimana, kelebih atau kurang dari yang sudah dibuat orang. Nah, itu yang akan bisa menjadi diskusi yang baik. Jadi bukan sekedar menampilkan data, selesai. Tapi apa? New insight apa? Pemahaman apa? Pengetahuan apa? Kontribusi apa yang bisa kita ambil dari data-data itu, kita jelaskan pada bagian discussion. Bagian discussion ini bisa nempel jadi satu, dalam satu section atau bab dengan result, jadi langsung research and discussion, begitu kita menampilkan suatu gambar, langsung kita diskusikan juga, kita bandingkan dengan karya orang sebelumnya, atau bisa jadi satu bab tersendiri atau subsection tersendiri, jadi tentang discussion. Jadi kita bisa diskusikan secara umum atau secara khusus topik-topik tertentu yang terkait untuk membuktikan sekali lagi KIP kita, hipotesis kita yang pada awal. Jadi use proper references
to support your explanation, untuk menjelaskan diskusi kita, jangan lupa untuk menampilkan referensi yang terkait. Jadi kalau sesuatu itu bukan murni dari hasil pikiran kita, kita harus tampilkan referensinya dari mana. Kecuali kalau itu adalah suatu spekulasi kita atau pemikiran kita, boleh kita tidak tampilkan referensinya, tapi kalau itu dari orang lain, kita bandingkan misalkan hasil kita dengan hasil orang lain, kita jangan lupa menampilkan referensinya. Dan akhirnya sampailah pada seksi terakhir, biasanya kalau pada paper itu tidak terlalu panjang, kalau pada tesis bisa menjadi satu bab sendiri, yaitu conclusion, atau kesimpulan dari riset kita. Draw conclusion based on the obtained data. Ini penting. Jadi konklusi atau kesimpulan harus berbasis dari data yang telah diperoleh dan dijelaskan pada bab sebelumnya atau pada section sebelumnya. Jangan membuat konklusi atau kesimpulan yang tidak berbasis data atau baseless conclusion. Jadi harus semua konklusi yang kita tulis dalam bagian conclusion ini harus disupport oleh data yang kita telah peroleh, yang dijelaskan, didiskusikan pada section sebelumnya. Dan jangan lupa, karena tujuan kita itu adalah riset untuk membuktikan hipotesis kita untuk menjawab suatu research question, always correlate with the KIPs you are proposing in the introduction part, ya, proven or disproven. Jadi pada akhirnya adalah konklusi itu harus menjawab. Jadi dari hipotesis yang kita munculkan di bagian akhir dari introduction, apakah di konklusi harus kita jawab, apakah dibuktikan atau tidak terbukti. Nah, kalau terbukti kenapa, kita menjelaskan secara singkat apa yang sudah kita diskusikan di section sebelumnya. Kalau tidak terbukti pun kenapa. Jadi dibandingkan, dan kemudian sebaiknya ada saran untuk perbaikan berikutnya. Setelah conclusion begini, kalau misalkan terbukti, hipotesis kita terbukti, oke, terbukti. Solusi kita bagus, proposal kita bagus, terbukti. Nah, berikutnya apa? Tidak ada gading yang tak retak. Artinya tidak ada riset yang sempurna. Setiap riset meskipun sudah berhasil membuktikan hipotesis yang diusulkan, tetap saja ada hal baru, timbul pertanyaan baru yang muncul. Nah, ini tampilkan juga di bagian conclusion. Biasanya kalau pada tesis atau skripsi menjadi bagian recommendation ya untuk riset berikutnya. Apa yang bisa diperbaiki? Apa yang bisa dilakukan untuk riset berikutnya? Kalau tidak terbukti, nah kemudian kenapa tidak terbuktinya? Kenapa proposal kita gagal? Kenapa hipotesis kita gagal? Nah, di situ tuliskan. Maka mungkin munculkan kalau perlu hipotesis baru, usulan hipotesis baru untuk mencoba menjawab untuk bisa dilakukan pada riset berikutnya. Jadi karena memang yang namanya riset tidak selalu berhasil, kadang bisa pula gagal. Jadi berhasil atau gagal, tampilkan itu di konklusi, dan selalu dihubungkan dengan KIP, Key Innovation Point, yang sudah kita usulkan pada bagian introduction, ada bagian pengenalan. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Demikian kira-kira beberapa penjelasan tentang beberapa bagian dari penulisan ilmiah. Nah, setelah kita selesai menulis, bagaimana kemudian kita mesti mengumpulkan itu, mensubmit itu ke jurnal yang kita inginkan. Nah, nantikan pada presentasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.